Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakah, syahrul Quran, syahrul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan pada baginda agung, panutan alam, pemimpin besar umat Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai salah satu umatnya hingga yaumul qiyamah dan mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimakumullah yang kami hormati, Ibu Resna Restiana selaku instruktur, Bapak Ade Kosasi selaku instruktur, Ibu Heni Ratna Susanti selaku presenter, juga Ibu Dewi Astri Indriani selaku moderator. Juga di sini telah hadir di room kita ini Ibu Ainur Hayati, Ibu Ainur Hayati, Ibu Emma Agustina, Ibu Eni SPD, Ibu Erna Juwita. Atur nuhun, jazakumullah ahsanal jaza telah bisa hadir menyempatkan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyajikan penampilan terakhir kami di VCT Batch 6 083 ini, yaitu tentang teknik penilaian dan pedoman penskoran yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yang sangat hebat, Ibu Heni Ratna Susanti MPD, akan dipandu oleh Ibu Dewi Astri Indriani SPD. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu moderator untuk memandu jalannya pertemuan kita di pagi hari ini. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Haji Andris selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi penugasan VCT Jabar Batch 6 bersama kami kelompok 7. Dan alhamdulillah juga ini adalah sesi presentasi kami yang terakhir. Sudah begitu banyak ilmu yang kami dapatkan dari VCT Jabar Batch 6 ini. Ya baik Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu instruktur yang saya hormati, Bapak Ibu partisipan juga yang sudah bersedia hadir, terima kasih. Untuk hari ini, sesi yang kedua, kami akan membahas mengenai teknik penilaian dan pedoman penskoran. Nah untuk sesi ini akan dibahas oleh Ibu presenter kita yaitu Ibu Heni Ratna Susanti. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke pemaparan materi, yang seperti kita tahu ya bahwa penilaian ini adalah salah satu tugas guru itu sebagai bagian dari proses KBM. Nah, namun yang jadi pertanyaan, apakah penilaian yang selama ini kita buat itu sudah sesuaikah dengan standar yang seharusnya? Dan bagaimana juga cara kita membuat nilai akhir dari suatu tes. Nah, itu yang menjadi pertanyaan untuk diskusi kita hari ini. Baik, mungkin untuk mengefektifkan waktu, karena ini materinya juga cukup padat, saya persilahkan kepada Ibu presenter untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Ibu Heni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang telah mempersilahkan dan memberikan waktu untuk saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat di sini Ibu Bapak instruktur sudah masuk ke room kami. Terima kasih. Juga para partisipan peserta yang lain, saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan stay home di room kami ini. Ya, puji dan syukur ya tetap kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, kemudian sholawat dan salam juga kita limpahkan
kejunjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semua, seperti yang dijelaskan oleh moderator, hari ini kita akan berdiskusi tentang teknik penilaian dan pedoman penskoran. Sebelumnya di sini saya mohon maaf, di sini hanya sekedar sharing ya apa yang saya tahu. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui. Istilah Sunda tetap kita pakai. Mual mamatahan ngojai kameri, mual mamatahan ngapung kamanuk, dak tos palalinter. Janten saya hanya mencoba sharing apa yang saya bisa, gitu ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan sekilas CV saya, mungkin inilah CV saya ya. Sekilas tadi sudah oleh moderator. Kemudian, nah, Bapak Ibu semua, cek sound dulu, asa tidak ada bersuara. Didengar Bu moderator? Hadir, aman, jelas. Ya, siap, kita lanjutkan. Terima kasih. Silakan. Bapak Ibu semua, kadang kita sehari-hari sudah mengenal apa itu penilaian. Karena sehari-hari setelah pembelajaran pasti kita melakukan penilaian. Hanya yang menjadi pertanyaan, benarkah penilaian yang kita lakukan sudah memenuhi kriteria? Di sini saya akan mencoba memaparkan secara ciamik istilahnya ya, karena kalau penilaian total itu tidak akan mencukupi waktunya, kita memerlukan waktu yang banyak, dan di sini pun tidak akan semua jenis penilaian yang saya bahas, hanya yang saya pikir bisa menjadi hal yang terpenting bagi Bapak Ibu. Pertama, untuk memasuki masalah ke dalamnya, kita harus bisa memilah, membedakan. Kadang suka ada perbedaan antara penilaian dan evaluasi. Banyak sebagian orang mengatakan evaluasi adalah penilaian. Penilaian adalah evaluasi. Padahal itu adalah dua kata yang mirip tapi memiliki arti yang berbeda. Kalau penilaian ini saya ambil dari Kemendikbud ya, Kemdikbud, bahwa penilaian ini merupakan suatu proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui berbagai teknik penilaian. Menggunakan berbagai instrumen. Ya, di sini instrumen itu ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, ini harus melalui waktu kembali kalau untuk memaparkan apa itu non-tes dan apa itu tes ya. Kemudian kalau evaluasi itu suatu proses kegiatan pemilihan, pengumpulan, dan analisis dari penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau sebagai dasar untuk menyusun program selanjutnya. Jadi, kebanyakan kalau evaluasi itu untuk menilai sebuah kegiatan dari awal sampai akhir. Contohnya kalau penilaian itu hanya di kelas, misalkan setelah Bapak Ibu selesai pembelajaran. Kalau evaluasi itu menyeluruh, misalkan dalam suatu program sekolah, ya nanti ada evaluasi misalkan untuk ujian akhir. Nah itu bisa ya untuk evaluasi. Nanti ini harus dipisah penjelasannya kalau untuk detailnya ya, saya hanya sepintas. Nah kemudian untuk masuk juga ke dalam, di sini saya ketengahkan dulu perubahan yang terjadi, bahwa ulangan sekarang namanya adalah penilaian. UAS kita sudah tahu namanya menjadi PAS ya, kemudian UKK dulu sekarang menjadi PAT, formatif menjadi PH, kemudian di sini ada tidak terlewat satu ya, UTS menjadi PTS ya untuk sekarang. Nah, Bapak Ibu, inilah pendekatan penilaian yang ada 3 ya Bapak Ibu, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Ini adalah pendekatan penilaian yang harus kita pegang ketika mengadakan sebuah penilaian. Apa itu? Nah, saya sepintas, mungkin hanya di sini sepintas, bahwa assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan
setelah proses pembelajaran selesai. Nah, di sini contohnya adalah ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, kemudian berbagai bentuk penilaian sumatif, ya. Nah, kemudian apa itu for learning? For learning ini biasanya dilakukan selama proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Nah, contohnya apa? Penilaian yang ada di assessment for learning yaitu tugas, presentasi, proyek, dan formatif, ya. Satu lagi, assessment as learning. Nah, ini sama bedanya dengan assessment for learning. Dilaksanakan selama proses pembelajaran. Hanya di sini bedanya bahwa di sini assessment and learning ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaiannya. Ini biasa dititik beratkan pada penilaian sikap, ya. Ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Itu yang disebut assessment as learning. Itu bedanya. Nah, di sini ada 9 prinsip penilaian. Bapak Ibu bisa lihat, ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Nah, untuk 9 prinsip ini, mungkin saya tidak akan bahas secara rinci ya Bapak Ibu, karena waktunya kita tidak akan cukup. Mungkin nanti lain kesempatan kita akan bahas untuk lebih terperinci. Oke, nah Bapak Ibu, di dalam penilaian di dalam kurikulum 2013, kita sudah mengetahui bersama bahwa 3 ranah penilaian ini harus selalu ada, harus selalu kita laksanakan. Apa saja? Yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Inilah yang menjadi target penilaian di dalam kurikulum 2013. Jadi setiap kali Bapak Ibu mengadakan pembelajaran, 3 nilai ini harus Bapak Ibu dapat. Jadi tidak hanya 1 nilai, tapi 3 nilai sekaligus harus Ibu miliki ketika 1 pembelajaran. Ya. Nah, berhubung dengan waktu yang diberikan kita pertemuan hari ini sempit, maka saya hanya akan membahas pada 1, yaitu untuk penilaian pengetahuan. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, bahwa penilaian pengetahuan ini memiliki 3 teknik. Yang pertama adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis Bapak Ibu bisa lihat ada pilihan ganda, isian, uraian, 2 pilihan jawaban, biasanya BS ya Bapak Ibu, dan menjodohkan. Kemudian tes lisan dan penugasan. Nah, pada kesempatan ini pun saya sempitkan kembali, yaitu untuk tes tertulis saja yang biasa Bapak Ibu gunakan, yang sering digunakan, yaitu adalah pilihan ganda dan uraian. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang sudah lumrah di kita adalah kalau melaksanakan ulangan adalah bentuk pilihan ganda. Hanya mungkin Bapak Ibu, kebanyakan kita melaksanakan pilihan ganda di nomor 1. Ya, padahal jenis penilaian untuk penskoran pilihan ganda ada 3. Yang pertama adalah penskoran tanpa koreksi jawaban, kedua penskoran dengan adanya koreksi jawaban, dan ketiga penskoran dengan butir beda bobot. Nah, biasanya sehari-hari sebagian besar guru atau saya juga sama sering melakukan ada di posisi ke-1. Karena inilah yang sering digunakan sehari-hari dan paling mudah. Ya. Oke, nanti kita lanjutkan apa yang nomor 1, 2, dan 3 penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, inilah penskoran tanpa koreksi jawaban. Ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan, yaitu apa itu? Penskoran dengan cara setiap butir yang dijawab benar mendapat nilai 1.
Nah, ini udah biasa ya. Kemudian bagaimana menilainya? Jumlah skor yang diperoleh peserta didik adalah dengan cara menghitung banyaknya butir soal yang dijawab benar. Nah, ini rumusnya. Banyaknya butir dibagi dengan banyaknya soal kali 100. Karena kita apa? Menggunakan skala 100 ya Bapak Ibu dalam kurikulum K13. Jadi genap dari puluhan. Ini sudah dilakukan Bapak Ibu setiap hari. Kalau nilainya 20, soalnya 20, betulnya 10, berarti otomatis nilainya pasti 10 ya. Karena ini tanpa koreksi. Jadi ini yang paling mudah sekali Bapak Ibu. Sudah menjadi sehari-hari kita gunakan ini. Lantas bagaimana kalau jenis yang kedua? Nah, ini agak sedikit rumit lumayan. Penskoran dengan adanya koreksi jawaban. Maksudnya apa di sini? Pemberian skor dengan pertimbangan pada butir yang dijawab salah dan tidak dijawab. Nah, Bapak Ibu kan sering menemukan siswa tidak menjawab pertanyaan, baik itu terlewat atau mereka tidak bisa menjawab, dan banyak yang dijawab salah. Nah, ini rumus yang kedua kalau mau Bapak Ibu gunakan. Rumus ke-1 pun tadi tidak masalah Bapak Ibu. Dan rumus kedua pun boleh Bapak Ibu gunakan. Karena dengan pertimbangan ada banyak yang tidak menjawab. Rumusnya ini Bapak Ibu. Skor akhirnya itu adalah banyaknya butir yang dijawab benar ini B dikurangi banyaknya butir yang dijawab salah dibagi banyaknya pilihan option, ini pilihan optionnya Bapak Ibu. Misalkan kalau A, B, C, D berarti ininya 4. Kalau A, B, C, D, E ininya 5. Kalau sampai A, B, C berarti P-nya 3. Dikurangi 1. 1 mah ini rumus yang sudah mati Bapak Ibu. Angka mati yaitu butir soal yang tidak dijawab ini diberikan nilai 1. Jadi ini mah sudah angkanya mati Bapak Ibu. Dibagi lagi N. N itu apa? Adalah banyaknya butir soal. Dikalikan tetap 100 Bapak Ibu. Ya. Nah ini rumus. Oke. Nah ini pelan-pelan ya Bapak Ibu kalau sudah melalui angka begini. Nah kita lihat contohnya Bapak Ibu. Nah sebagai contoh misalkan ada soal PG dengan 40 butir soal. Option pilihannya 4, yaitu sampai D ya, A, B, C, D. Nah, soalnya misalkan begini. Mohon maaf kalau ada yang bernama Umi ya. Umi dapat menjawab benar 20 butir soal, menjawab salah 12 butir dan tidak dijawab 8 butir. Maka soal yang diperoleh Umi adalah berapa? Nah, pertama ini 20 itu tadi kan sudah dijelaskan ya, 20 itu adalah yang dijawab benar, dikurangi 12 itu adalah jawaban yang salah. Ya ini. Kemudian dibagi 4, 4 itu adalah option. Dikurangi 1, satunya itu tidak dijawab ini. Yang tidak dijawab, berapapun angkanya, berapapun jumlahnya yang tidak dijawab, dia dapat poinnya 1. Dikalikan 40. 40 dari mana? Yaitu jumlah soal. Kali 100. 100 ini sudah persentase ya Bapak Ibu, nilai maksimal sama dengan 40. Nah, jadi ketika Umi ini benar menjawabnya 20, salah sekian tidak menjawab, maka skor Umi adalah 40 ketika kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu rumus dengan koreksi jawaban ya. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga adalah adanya penskoran butir beda bobot. Nah, ini Bapak Ibu. Yang ketiga ini sedikit rumit dan sedikit menyita waktu. Penskoran butir dengan beda bobot ini dilakukan bagi soal yang sekarang sebetulnya cocok digunakan, yaitu soal-soal yang menggunakan tingkat level kognitif, ya, di mana level 1,
level 2, level 3. Di sini yang level 1 itu ada di pengetahuan dan pemahaman, yaitu C1 dan C2. Level 2 yang ini yang level 1 dan C1 dan C2 ini termasuk ke dalam LOTS ya Bapak Ibu. Kemudian level 2 ada di C2 dan C3 penerapan ya. Kemudian yang ketiga di sini ada analisis, sintesis, evaluasi, dan satu lagi sebetulnya ada CRED ya Bapak Ibu yang ke-6. Ini level 3 ya, yaitu yang HOTS ini. Nah, Bapak Ibu untuk ini ada perbedaannya. Misalkan Bapak Ibu untuk pengetahuan berapa bobotnya, untuk soal dengan penerapan berapa bobotnya, dan untuk soal dengan C3 nanti berapa bobotnya. Ini harus dibobot per soal. Nah, rumusnya begini Bapak Ibu. Jadi rumusnya pertama Bapak Ibu cari dulu berapa banyak butir soal yang dijawab peserta. Kemudian dikalikan bobot setiap butir soal. Berarti harus buat butirnya dulu Bu Ibu, buat bobotnya. Dan yang ketiga di sini cari skor. Ini skor teoritis Bapak Ibu, yaitu skor yang bila menjawab benar semua butir soal atau kita istilahkan skor maksimal dikalikan tetap 100% ya. Nah, ini beda, ini untuk biasanya untuk melihat persentase si anak tersebut berapa kelulusannya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini harus diskornya dulu ya Bapak Ibu. Misalkan nomor 1 sampai nomor 2, skornya 2, 1, kemudian selanjutnya, dan selanjutnya baru Bapak Ibu bisa menghitung nilai ini. Jadi ini ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang dilanjut ke dalam bentuk soal uraian. Ya. Soal uraian Bapak Ibu dikenal dengan dua jenis, ya dibagi dua jenis. Yang pertama uraian objektif dan yang kedua uraian non-objektif. Kalau uraian objektif yaitu rumusan soal atau pertanyaan yang menuntut sehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu sehingga penskoran dapat dilakukan secara objektif. Kalau yang non-objektif, di sini sebaliknya Bapak Ibu. Jadi rumusan soalnya menuntut jawaban dari peserta didiknya berbeda, yaitu sesuai pendapat masing-masing ya. Kalau istilahnya ini isian singkat, ini uraian begitu ya. Nah, di sini ada pedoman untuk soal objektif. Yang pertama, Bapak Ibu, ini untuk penskorannya, Bapak Ibu harus menuliskan semua kemungkinan jawaban benarnya dulu atau kunci jawaban dengan jelas untuk setiap nomor soal ya. Kemudian setiap kata kunci diberikan skor 1 Bapak Ibu ya. Kemudian apabila suatu pertanyaan mempunyai beberapa sub pertanyaan, maka dibuat kata kuncinya masing-masing skor 1. Nah, kalau ini setiap kata kunci misalkan ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Itu sudah jelas Bapak Ibu isiannya, skornya 1 ya. Kalau ini misalkan buatlah proses pembuatan, langkah-langkah proses pembuatan puding misalkan. Nomor 1-nya apa, nomor 2-nya apa. Nah, itu masing-masing nomor 1, nomor 2, gitu ya. Nanti dilihat. Jumlahkan skor semua kata kunci yang telah ditetapkan. Maka disebut skor maksimum ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat contohnya. Nanti ada ya. Kemudian pemberian skor sebaiknya dilakukan per nomor soal yang sama Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang objektif ini misalkan Bapak Ibu memiliki soal 10 soal. Nah, dari setiap nomor soal dari nomor 1 sampai nomor 10 itu skornya harus sama Bapak Ibu, tidak boleh berbeda. Misalkan nomor 1 harus 1 atau nomor 1 2. Tapi tadi dinyatakan 1 ya Bapak Ibu, jadi misalkan nomor 1-nya 1 sampai nomor 10 itu
bobot nilai harus tetap 1. Jangan sampai nomor 1 1, nomor 2 3, nomor 4 2 itu tidak boleh untuk uraian yang objektif, ya. Nah, kemudian periksa jawaban peserta didik dengan mencocokkan jawaban dengan pedoman penskoran. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah rubrik, ya. Rubrik yaitu, nah di sini tidak saya bahas secara menyeluruh rubriknya, hanya sedikit ya. Kemudian setiap jawaban yang sesuai dengan kunci, nah di dalam rubriknya itu ya Bapak Ibu, apabila anak menjawab benar sesuai kunci, maka diberi skor 1. Nah itu rubriknya Bapak Ibu. Sedangkan apabila anak menjawab tidak sesuai kunci, dianggap salah dan diberi nilai 0. Nah Bapak Ibu, untuk uraian objektif ini tidak dibenarkan Bapak Ibu memberikan skor selain 0 dan 1. 0 apabila salah, 1 apabila betul. Jangan sampai Bapak Ibu ada pemikiran seperti yang dulu-dulu, biarin dikasih aja nilai setengah, kasihan buruh nulis. Nah, di dalam pedoman uraian objektif itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau salah tetap 0, betul 1. Jadi tidak ada istilah nilai setengah ya Bapak Ibu. Itu di dalam aturannya sudah jelas ya di dalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwa untuk objektif yang salah 0, yang betul 1 ya. Tidak ada nilai lain. Nah, saya ambilkan contoh Bapak Ibu. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 150 cm, lebar 80 dan tinggi 75. Berapa literkah isi bak mandi tersebut? Oke, untuk menjawabnya tuliskan langkah-langkahnya. Nah, Bapak Ibu lihat. Di dalam satu nilai tersebut ada 5 poin. Pertama, rumus isi baloknya itu adalah P kali L kali T. Kalau anak betul ini udah 1 Bapak Ibu. Lanjutkan, masukkan yang angka-angkanya. Ini kalau ini betul sudah 1 lagi. Kalau ini lanjutan dari sini betul dia 1. Terus lanjut. Nah inilah yang tadi dikatakan bahwa kalau kunci jawabannya berbagai macam istilahnya ada isinya. Nah ini isinya seperti ini. Tiap bagiannya mendapat nilai 1, 1, 1, 1. Nah kalau misalkan yang nomor 5 salah Bapak Ibu, 900 misalkan dibagi 900.000 dibagi 1.000, misalkan anak mengisi 800 atau 9.000, maka di sini Bapak Ibu kasih 0. Tidak ada tawar-menawar jadi setengah, gitu ya. Bapak Ibu, ini untuk uraian yang objektif. Selanjutnya ini untuk non-objektif. Nah, Bapak Ibu, yang pertama pedomannya apa? Sama seperti tadi ya. Tuliskan garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban yang dijadikan pedoman atau dasar memberikan skor. Nah, nanti di dalam rubriknya Bapak Ibu menuliskan alternatif jawaban yang garis besarnya Bapak Ibu. Nanti ada contohnya untuk yang non-objektif. Nah, tetapkan rentangnya Bapak Ibu. Kalau ini ada rentang, ya. Besar rentangan, skor terendah tetap 0. Kalau skor tertinggi, Bapak Ibu silahkan diatur. Mau berapa skor tertinggi Bapak Ibu? Itu ada hak kewenangan Bapak Ibu. Ya, yang jelas terendah tetap ada di 0. Karena untuk nilai yang salah dari siswa tetap 0. Bapak Ibu ya. Tidak ada istilahnya buruh nulis ya, seperti itu. Yang kedua, sedangkan rentang skor tertinggi, nah ini ditentukan berdasarkan keadaan jawaban yang dituntut oleh soal. Semakin kompleks jawabannya, rentang skor semakin besar. Jadi ketika Ibu melihat soalnya masih agak sedikit ringan, rentangnya cuma 0 sampai 2. Kalau skornya misalkan soalnya terlalu berat nih, skornya 0 sampai 5. Mangga ini Bapak Ibu buat sendiri ya, tergantung analisa soal yang Bapak Ibu buat.
Kemudian tetap ini jumlahkan skor tertingginya dari tiap-tiap rentang skor. Kemudian itulah yang skor nilai akhir. Nah, itu Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini yang non objektif adalah yang berbentuk uraian ya. Kalau yang objektif itu bisa dikatakan isian. Kalau yang non objektif, mohon maaf moderator, ini ada suara bocor ya. Tapi kalau di saya udah mati semua, Bu, mikrofonnya. Oh iya, oke ya. Sip. Iya, lanjut. Selanjutnya ini adalah pedoman pensekoran. Oh, jadi bereho ya? Iya. Dari Ibu nggak ya? Iya, Ibu, ada HP ehonya. Oh, enggak, saya enggak pakai HP. Nah, sekarang hilang. Lanjut. Periksalah jawaban peserta didik dengan mencocokkan jawaban dengan pedoman penskoran yang disebut rubrik itu ya Bapak Ibu. Pemberian skor disesuaikan antara kualitas jawaban peserta didik dengan kriteria. Nah, kemudian hitunglah jumlah perolehan peserta didik pada setiap nomor butir. Inilah yang nanti akan jadi nilai akhir ya Bapak Ibu. Nah, contoh soal yang uraian non objektif ya, kalau tadi yang non objektif sekarang non objektif. Tuliskan alasan-alasan yang membuat Anda bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, jawabannya ini pasti akan bermacam-macam Bapak Ibu. Namun pada pokok jawaban tersebut kita dapat kelompokkan sebagai berikut ya. Jadi untuk menjawab ini pasti anak-anak itu bermacam-macam Bapak Ibu jawabannya. Maka kita harus membuat pokok jawaban. Ya, pokok jawabannya contohnya begini. Bapak Ibu ingat soalnya. Tuliskan alasan yang membuat Anda bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita lihat kriterianya ini yang disebut rubriknya Bapak Ibu. Di rentangnya ada. Ini sebagai contoh Bapak Ibu boleh masukkan terserah berapa rentang yang menurut Bapak Ibu soalnya dianggap berat. Ya, kalau mudah 0 sampai 2 saja cukup Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama, kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia. Nah, kan nanti ada anak mungkin yang menjawab, saya mah bangga dengan Indonesia karena Indonesia mah alamnya kaya. Nah, baru masuk ke sini ya Bapak Ibu. Ada lagi, oh saya mah bangga dengan Indonesia karena tanah airnya indah, pemandangannya bagus, gunungnya banyak. Mungkin masuknya di sini. Nah, dan selanjutnya, oh karena Indonesia mah beraneka ragam, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin ada di sini Bapak Ibu. Nah, jadi ini semua masukan kemungkinan jawaban yang mungkin dijawab oleh anak. Nah, inilah pedomannya Bapak Ibu. Kalau misalkan anak menjawabnya sesuai ini sudah betul banget, ya 2. Kalau setengahnya 1, ya ini di sini ya menjawabnya ada rentang. Kalau menurut Bapak Ibu, ini cocok 2. Kalau menurut Bapak Ibu cocok 1. Kalau memang salah tidak ada sama sekali di sini, ya berikan nilai 0 Bapak Ibu ya. Nah, di sini selanjutnya. Apabila dalam satu terdapat lebih dari satu nomor uraian, setiap nomor uraian diberikan bobot. Nah, ini dibobot kembali Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah ini tadi sudah dijelaskan bahwa pembobotan dilakukan sesuai dilihat dari kedalaman materi, kerumitan, kompleksitas jawaban, dan level kognitif. Ya, kemudian skala yang digunakan tetap ya 10-an, 10 sampai 100. Kemudian pemberian bobot pada setiap soal uraian dilakukan pada saat membuat soal. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat soal untuk uraian non-objektif, Bapak Ibu, pemberian bobotnya dilakukan sebelum disebar soalnya. Karena soalnya nilainya atau skornya harus genap dulu Bapak Ibu ya. Ketika nanti kalau soalnya sudah dibuat, disebar, tapi pedoman penilaiannya belum ada, nanti Ibu Bapak kesulitan sendiri. Ternyata soalnya sudah disebar, sudah diselesaikan sama anak, pas dihitung lebih nilainya atau kurang bulat, nah itu yang bahaya. Jadi dilakukan sebelumnya ya Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut kembali. Nah, ini sudah barusan ya, bahwa untuk pembobotannya dijelaskan bahwa pembobotan kita harus melihat keluasan materi atau kedalaman ya, kerumitan atau kompleksitas jawaban dan level kognitif yang diukur. Jadi harus diperhatikan juga dalam pembobotan, yaitu kerumitan, kompleksitas jawaban, kemudian dan level kognitif yang diukur. Jadi semakin tinggi level kognitifnya, si angka pedoman pensukarannya lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, ini pedoman pensukaran. Yang dibuat untuk yang non-objektif. Di sini karena non-objektif itu tiap soal akan berbeda bobotnya. Jadi kita bikin bobot untuk per soal dulu. Ya, rumusnya apa nih? Rumusnya yang NI ini adalah nilai untuk nomor tertentu. Ya. Dikalikan dengan bobot. Nah, jadi Bapak Ibu harus punya bobot dulu, ya. Nah, ini. Kemudian skor perolehan peserta didik pada suatu nomor soal tertentu. Nah, ini. Ini untuk nilai akhir ya, Bapak Ibu. Jadi A1 ini Ibu sudah menemukan skor perolehan anak, ya. Per nomor. Kemudian yang C adalah skor maksimum untuk satu nomor tersebut. Kemudian yang B itu adalah bobot. Ya, kemudian jumlahkan semua nilai NI-nya. Kalau ada 5 nilai NI berarti 5 soal ya, kemudian dijumlahkan, itulah nilai akhir. Contohnya nih Bapak Ibu ya. Contohnya saya memiliki soal untuk bahasa Indonesia. Ada 5 soal. Nah, bobot soal nomor 1 20, nomor 2 20. Selanjutnya ini bobotnya semua. Nah, dikasih skor maksimumnya untuk satu nomor itu. Yang tadi Bapak Ibu di rubrik ya, 0 sampai 2, 0 sampai 3. Nah, itu adalah dimasukkan di sini. Kemudian ini skor perolehan siswanya. Selanjutnya ini rumusnya dulu. Nah, 2/3 yaitu skor perolehan dibagi skor maksimum kalikan 20. Ini adalah nilai perolehan siswa untuk nomor 41. Seandainya siswa memperoleh nilai 2 ini dengan bobot 20, maka rumusnya ini. Jadi nilai akhirnya 20 dan selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau nilai maksimumnya 4, kemudian anak bisa mendapat skor maksimum. Ketika dikalikan, maka nilai anak akan sesuai dengan bobot. Nah, nanti semua ini dijumlahkan nilai totalnya, maka inilah nilai akhir dari suatu tes anak. Ya, nah, kalau anak memperoleh nilai di sininya sempurna, maka anak di sini akan mendapatkan nilai 100 ya Bapak Ibu. Jadi sebelum soal diedarkan, ini Bapak Ibu perlu membuat bobotnya dulu dan perlu membuat nilai ininya dulu. Kalau tidak ditentukan dari awal, maka nilai di sini tidak menjamin dapat nilai 100 ya Bapak Ibu. Bisa saja ngaco kemana-mana ya. Ini adalah cara membuat penilaian untuk non-objektif. Ya, kita lanjutkan.
Bagaimana kalau soalnya campuran Bapak Ibu? Kebanyakan seperti ini ya, kita membuat soal PG, di bawahnya uraian. Maka kita harus menggabungkan kedua nilai tersebut berdasarkan kompleksitas jawaban. Tidak boleh dibagi dua ya, kebanyakan sekarang itu PG-nya berapa, isiannya berapa atau uraiannya berapa, dikalikan 2, dibagi 2. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Nah, sebetulnya itu tidak adil bagi siswa Bapak Ibu, dikarenakan nilai untuk uraian memiliki kompleksitas jawaban yang lebih rumit, maka Bapak Ibu harus lebih bijak memberikan persentase yang lebih tinggi untuk nilai uraian ketika soal ulangannya bercampur ya antara PG dan isian. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu. Ini rumusnya Bapak Ibu. Ketika kita membuat ulangan pilihan ganda dengan esai atau uraian atau isian, maka rumus ini yang Bapak Ibu pakai. Nah, B1 di sini bobot soal untuk yang ke-1 Bapak Ibu. Kemungkinan ini di sini PG-nya, di sini kemungkinan uraiannya. Mangga saja mau dibalik juga nggak apa-apa. Kita ambil saja, biasakan yang nomor 1 itu yang bagian A itu adalah PG, bagian yang kedua itu adalah esai. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Suatu ulangan terdiri dari 20 pilihan ganda dengan 4 pilihan optionnya dan 4 buah soal bentuk uraian. Kemudian di sini EIS, mohon maaf kalau ada yang nama sama, dapat menjawab benar soal pilihan gandanya 16 butir, berarti yang salahnya 4. Kemudian uraian bisa dijawab benar 20 dari maksimum 40. Nah, di sini Bapak Ibu harus bijak. Bobot pilihan ganda itu lebih kecil dari bobotnya uraian. Jadi jangan disamakan karena berpikirnya bentuk uraian itu akan lebih kompleksitas ya. Jadi perbandingannya PG-nya 40%, urainya 60%. Kalau misalkan mau sama 50-50, mangga saja Bapak Ibu. Ya, hanya mungkin kita berusaha untuk lebih bijak gitu ya. Ya, mangga dilanjut penyelesaiannya. Nah, skor pilihan ganda. Kita anggap yang tanpa koreksi yang pertama ya Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya si EIS tadi betulnya 16, maka langsung dibagi 20, maka 80. Ini untuk bagian A-nya yang PG. Kemudian yang uraiannya, nah langsung dengan bentuk yang pertama ya, 20 nilai EIS, maksimumnya 40, dikalikan 100 sama dengan 50. Nah, ini yang PG bagian A, ini yang uraian bagian B. Nilai akhir EIS berapa? Yang bagian A dikalikan 40%, bagian B yang ini dikalikan 60% atau 0,6, sehingga nilai akhir EIS adalah 62. Nah, itu cara menyelesaikan nilai untuk yang campuran ya, seperti itu.
Alhamdulillah Ibu moderator ya, walau banyak masalah kita selesai. Iya. Mangga, sekian ini paparan materinya. Saya kembalikan dulu kepada moderator ya. Iya. Terima kasih Bu Heni atas paparan materinya yang luar biasa ini. Untuk sesi diskusi berikutnya, mangga barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Boleh raise hand atau di chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau barangkali dari Bapak Ibu instruktur, silakan pilih ada yang mau disampaikan masukannya. Pak Ade atau Ibu Resma. Iya. Kali ini mungkin tadi kan di tengah-tengah terjadinya gangguan atau barangkali ada masukannya seperti apa? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum. Oh ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah suanta. Mohon mangga Pak Ade. Mohon perkawis materi saya. Tapi ge narosan perkawis tentang koreksi pertanyaan jawaban atau uraian. Kemarin mah masih bingung. Kumaha kami orang ngoreksi jawaban siswa perkawis uraian. Alhamdulillah penjelasan Ibu Heni sangat jelas sekali Bu. Karena LH pengen Sami-sami Pak Ade. Mas Dina disebut ya Adis. Pengen saya tertarusan ini pernyataan dari segi materi dinten ayeuna Andik abdi. Atau non ibunya. Mangga Bapak. Tuh. Mangga pilih aya tertarusan peminta dimaksudkan mah upami hoyong lebih paus tentang materina ya Bu ya, konten materi dari penilaian ini sekoran Ibu. Mangga eta mah penginten seueur nu request ka Ibu hoyong aya dina jam tayang berikutnya baginten. Mohon mangga. Harsan pisan materina saur abdi mohon. Upami penugasan Kang Efisi mah tos cekap insyaallah. Ya alhamdulillah Bu Dewi, pemaparan materi dan sesi tanya jawab ini udah beres. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan ada sedikit trouble tadi. Atas kekurangan saya mohon maaf untuk semuanya. Terima kasih. Saya tutup wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Enggak Ibu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Heni atas pemaparan materinya yang luar biasa ya. Baik Bapak Ibu. Untuk sesi hari ini mungkin kami cukupkan sekian.